menyambut kesuksesan pertama mereka di awal musim kedua ini. Bahkan para supporter di tribun penonton juga antusias menyambut kemenangan tim kesayangan mereka di sana. Setelah kemenangannya melawan Sapporo FC, keesokan harinya terlihat para pemain ETU sedang latih tanding di lapangan mereka, di mana tim ETU dibagi menjadi 2 tim. Terlihat pada sesi latihan itu, Tonoyama yang merupakan pemain rekrutan baru mampu membuat keputusan yang cepat dengan langsung mengoper bola pada Gabriel yang berada di sisi kanan lapangan. Dengan kecepatannya, Gabriel langsung berlari menusuk dari sisi kanan lapangan. Tapi di sana ada Kiyokawa yang khawatir posisinya bisa direbut oleh Gabriel. Dia langsung mengejarnya untuk merebut bola itu. Tapi saat Kiyokawa mau melakukan intercept, Gabriel langsung memberikan umpan kepada Sera dengan mengolongi Kiyokawa. Sera yang sudah bersiap pun langsung menyambut bola itu dan berhasil mencetak gol dari assist Gabriel. Di pinggir lapangan terlihat pelatih Matsubara berkata kalau tim ETU sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Dan ditambah adanya Tonoyama dan Gabriel yang sudah dikira cocok dengan permainan tim ETU. Dan dia berkata kalau pada paruh kedua musim ini akan menjadi hal yang baik untuk tim mereka. Tapi Tatsumi tidak berpikir demikian. Dia berkata kalau ETU merasa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tim lain juga pasti seperti itu. Dan apa yang datang setelah ini adalah yang terpenting. Kondisi baik bagi tim tidak akan terus berjalan dengan baik. Pasti akan berakhir. Tapi ketika kamu jatuh dalam bentuk yang buruk, bagaimana caramu bisa kembali dalam bentuk yang baik? Dan kemampuan tim pelatih akan diuji saat ini. Lalu beberapa hari setelah itu, akhirnya pertandingan antara tim ETU dan Kobe pun dimulai. Terlihat para starter ETU sudah berkumpul di lapangan. Sebelum pertandingan dimulai, Tatsumi pun memprediksikan di hari yang berawan ini akan banyak hal yang tidak terduga terjadi di lapangan, baik hal baik ataupun hal yang buruk. Dan pertandingan pun dimulai. Para supporter ETU mulai bersorak saat kick-off dimulai. Dan tidak lama setelah kick-off, hujan pun mulai turun. Terlihat di tengah lapangan tim ETU sedang menguasai bola, di mana Kamei memberi umpan terobosan kepada Akasaki yang ada di depan. Akasaki pun langsung mengejar bola itu, tapi ternyata dia dibayang-bayangi oleh pemain Kobe, sehingga membuat Akasaki tidak memiliki ruang yang bebas. Di saat mereka sedang adu fisik, tiba-tiba pemain Kobe itu mendorong Akasaki yang membuatnya terjatuh di sana, dan membuat emosi dari Akasaki sendiri terpancing. Mereka berdua pun terlibat adu mulut di lapangan. Para pemain ETU pun langsung mencoba untuk menghentikan Akasaki di sana, dan pertikaian antara mereka berdua pun selesai. Setelah itu pertandingan pun dilanjutkan kembali. Tidak lama setelah insiden dari Akasaki terjadi, terlihat Sera yang terjatuh di tengah lapangan akibat dari pemain Kobe. Di sini terlihat Sera merasa sangat kesakitan. Natsuki yang melihat itu langsung berkata kepada para pemain Kobe, "Kau berlari ke arahnya dari belakang dengan kekuatan penuh. Itu tujuanmu kan?" Tapi para pemain Kobe merasa tidak terima dengan perkataan Natsuki. Mereka berkata kalau ETU lah yang terus berusaha bermain kotor sejak awal. Dan jangan coba untuk playing victim menyalahkan Kobe. Setelah itu pun terjadi perselisihan antara Natsuki dan para pemain Kobe. Para penonton yang melihat itu pun mulai berteriak kepada wasit, di mana para penonton itu berkata kalau wasit tidak melihat hal itu. Itu jelas-jelas kartu merah. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan dari wasit. Lalu di pinggir lapangan, terlihat Matsubara yang terus berteriak untuk menyuruh para pemainnya untuk tetap tenang. Tapi di sini Tatsumi membuat keputusan untuk melakukan pergantian pemain di awal babak pertama ini dan meminta Hota untuk melakukan pemanasan. Dan dia berkata kalau ETU harus membuat beberapa persiapan. Dengan kondisi lapangan dan pertandingan yang kasar seperti ini bisa berakibat buruk setelah ada pemain yang cedera. Dan di tengah lapangan terlihat Tsubaki yang merasa tertekan karena tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini. Lalu pertandingan pun dilanjutkan. Terlihat permainan tim Kobe masih saja kasar seperti sebelumnya. Kali ini korbannya adalah Kiyokawa. Dia mendapatkan sebuah body charge yang keras yang membuatnya terjatuh. Kuroda yang melihat itu pun tidak bisa menahan emosinya. Dia langsung melancarkan tackle ke arah pemain Kobe itu dan membuat pemain Kobe itu terjatuh. Tapi walaupun itu hanya sebuah sentuhan kecil yang membuatnya terjatuh, Kuroda mendapatkan sebuah kartu kuning dari wasit karena dianggap tackle-nya mengarah ke kaki lawan.
Kuroda yang tidak terima pun langsung protes kepada wasit. Dia berkata kepada wasit, kenapa saat Kyokawa dijatuhkan, pemain Kobe tidak mendapatkan kartu, tapi malah dia yang mendapatkan kartu kuning. Sebelum emosi Kuroda meluap-luap, dia pun ditenangkan oleh para pemain ETU di lapangan. Setelah itu free kick pun diberikan kepada tim Kobe. Tapi untungnya tendangan mereka masih jauh dari gawang tim ETU. Lalu setelah itu terjadi pergantian pemain di babak pertama ini untuk tim ETU, di mana Hotta dimasukkan menggantikan Komanda di sana. Setelah Hotta masuk, terlihat dia memberikan beberapa instruksi pada para pemain, di mana di sini yang paling terlihat adalah Tsubaki yang diminta untuk berperan menjadi fullback. Melihat itu, para penonton pun terkejut dengan posisi Tsubaki yang tiba-tiba diubah. Di tengah lapangan juga terlihat Murakoshi yang memberikan instruksi pada para pemain untuk tidak bermain agresif dan selalu memakai kepala yang dingin jika berhadapan dengan wasit yang seperti ini. Tapi di sisi lain, Tsubaki masih belum terbiasa dengan atmosfer pertandingan yang kasar seperti ini. Lalu pertandingan pun dilanjutkan kembali. Terlihat tim Kobe berhasil melewati dua center back dari ETU. Yang tersisa dari garis pertahanan ETU hanyalah Tsubaki. Sebagai fullback, dia pun berusaha untuk menghadang pemain tim Kobe itu. Tapi karena Tsubaki belum bisa mengendalikan dirinya, membuat dirinya tidak bisa menunjukkan kemampuannya. Ditambah dengan wasit yang berat sebelah, membuat Tsubaki takut membuat kesalahan yang akan mengakibatkan penalti bagi tim Kobe. Ketakutan Tsubaki itu membuat dia hanya bisa membayangi pemain Kobe tersebut tanpa ada percobaan intercept di sana, yang mengakibatkan pemain itu bisa menembus penjagaan Tsubaki dan berhasil membuat sebuah syuting di sana. Tapi untungnya Midorikawa masih berhasil untuk menepisnya dan membuat bola itu bergulir bebas di depan gawang. Pemain Kobe yang melihat itu langsung melakukan rebound terhadap bola bebas itu. Walaupun Midorikawa berhasil untuk berlari ke arah bola itu, tapi sayang sekali bola itu berhasil ditendang masuk oleh pemain Kobe, yang membuat skor menjadi 1-0 untuk tim Kobe. Lalu dalam proses tercetaknya gol tersebut, pemain Kobe yang mencetak gol itu entah sengaja atau tidak, dia menginjak pergelangan kaki dari Midorikawa yang membuatnya harus mendapatkan penanganan medis atas insiden tersebut. Lalu terlihat Tsubaki yang merasa bersalah karena sikap ragu yang dia tunjukkan saat berhadapan dengan pemain Kobe. Dan setelah itu babak pertama pertandingan ETU versus Kobe pun selesai.